Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Ibu Nini Yakub. Terima kasih Anda sudah setia, senantiasa setia belajar firman Tuhan bersama saya. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan akan memberkati kehidupan Anda dan pertumbuhan rohani ya. Saya senantiasa berdoa supaya Tuhan memberkati Anda dengan semua yang Anda perlukan. Diberkati dengan kelimpahannya yang berasal daripada Tuhan ya. Baik, hari ini kita akan lanjut belajar firman Tuhan, hubungan keluarga bagi pemberitaan Injil. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu supaya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini saya pakai headset ya, karena mic-nya sedang rusak. Jadi saya memakai ini supaya suaranya lebih jelas. Hubungan keluarga bagi pemberitaan Injil. Hari ini kita akan belajar dari kehidupan perempuan Sunem. Bagaimana dia beserta keluarganya dapat terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Meskipun ia ada di rumahnya sendiri ya. Kita akan baca dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8-11 ya. Nah, perempuan Sunem dengan anaknya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan, dan beberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ." Dalam bagian ini kita akan melihat pelayanan Elisa yang didukung oleh perempuan Sunem. Nah, Elisa berasal dari Abel Mehola, suatu wilayah di lembah Yordan. Sejak Elisa dipanggil oleh Nabi Elia, sampai terangkatnya Nabi Elia ke surga, Elisa menjadi hambanya Nabi Elia. Seperti Yosua menjadi hambanya Musa. Nabi Elisa menjadi pemimpin yang berkarisma di Israel bagian utara, yang berjalan keliling melayani raja dan rakyat. Nabi Elisa ini dikenal banyak melakukan mujizat. Mujizat yang paling terkenal adalah membangkitkan orang mati. Nah, kali ini Elisa melakukan pelayanan di Sunem. Sunem adalah sebuah kota di dalam suku Isakar yang terletak di jalan antara Samaria dan Karmel, sebuah jalan yang sering dilewati oleh Elisa. Nah, di Sunem ini tinggal seorang perempuan kaya, dikatakan di dalam Alkitab ya, yang memiliki sebuah rumah yang bagus dan sangat ramah. Suaminya termasuk kaya dan hatinya selalu tenang, mempercayai istrinya, termasuk mengelola harta bendanya. Nah, Elisa sangat terkenal. Mungkin ia sudah biasa untuk menerima tumpangan pribadi di dalam kota. Tetapi wanita yang saleh ini setelah mengetahui keberadaan Elisa sekali di sana, ia mendesak Elisa dengan permintaan yang tak jemu-jemu dan dengan banyak kesulitan, memaksanya untuk makan di rumahnya ya. Itu diceritakan di dalam ayat 8. Nah, Elisa adalah orang yang sederhana dan enggan untuk merepotkan orang. Elisa sangat rendah hati dan tidak mudah terpengaruh untuk bergaul dengan orang-orang dari kelas atas saja. Karena itu bukan tanpa kesulitan waktu dia pertama kali ditarik ke dalam suatu keakraban di sana ya, bersama dengan perempuan Sunem dan keluarganya. Namun sesudahnya, kapanpun dia melewati jalan itu dalam perjalanannya, Elisa tetap singgah di rumah perempuan Sunem ini. Sungguh sangat senang si perempuan Sunem dengan tamunya dan begitu merindukan bimbingannya, sehingga dia tidak hanya menyambutnya dengan baik di mejanya, tetapi juga menyediakan sebuah kamar untuk
Elisa tinggal baginya di dalam rumahnya. Nah, supaya tamunya itu dapat tinggal lebih lama, lalu perempuan itu tidak meragukan bahwa rumahnya pasti akan diberkati karena Nabi Elisa. Dan semua orang di dalam rumahnya pasti akan dibekali oleh segala petunjuk rohani dan teladan kehidupan Elisa. Ini sungguh suatu maksud hati yang baik ya, tetapi dia tidak akan melaksanakannya tanpa persetujuan suaminya. Dan dia tidak akan mengeluarkan uangnya tanpa mengundang tamu-tamu asing tanpa persetujuan suaminya. Di dalam ayat 9 dan 10 itu ya, itu sebabnya ia menganjurkan kepada suaminya bahwa orang asing yang akan diundangnya adalah seorang abdi Allah yang kudus, yang karenanya akan berbuat baik bagi keluarganya. Dan Allah akan membalas kebaikan yang dilakukan perempuan Sunem ini kepadanya. Mungkin dia sering mendengar betapa baiknya balasan yang didapat janda di Sarfat ya ketika dia menjamu Nabi Elia. Nah, bahwa kebaikan yang dilakukannya kepada Elisa tidaklah besar biayanya. Ia hanya akan membangun bagi Elisa sebuah ruangan yang kecil yang dapat digunakan secara pribadi dan tenang bagi Elisa yang biasa menghabiskan banyak waktu dalam perenungan dan tidak mau diganggu oleh kebisingan keluarganya. Perabotnya akan sangat sederhana sekali. Tidak ada gantungan baju yang mahal atau lemari atau sofa. Tidak juga perlu cermin, kecuali sebuah ranjang, sebuah meja, dan kursi dan sebuah kandil ya. Ini saja yang diperlukan untuk kenyamanan Nabi Elisa. Tidak hanya untuk beristirahat, tetapi juga untuk belajar, membaca dan menulis. Elisa kelihatannya sangat senang dengan tempat menginap ini, sebab dia langsung masuk di dalam dan tidur di sana. Ya, itu diceritakan di dalam ayat 11. Nah, dan sepertinya bujang Elisa pun ikut menginap di ruangan yang sama karena Elisa tidak mau bertingkah macam-macam. Elisa ingin mengucapkan terima kasih atas kebaikan yang sudah dilakukan perempuan Sunem ini. Ia merasa sangat senang dengan ketenangan di tempat menginapnya itu dan dengan keramahan sambutan di sana. Lalu ia mulai memikirkan balasan apa yang harus Elisa berikan kepada perempuan Sunem ini. Tidaklah baik bagi abdi Allah untuk berlaku tidak tahu berterima kasih atau hanya mau menerima saja dari mereka yang dermawan ya. Nah, karena itu Elisa ini menawari untuk menggunakan jabatannya guna membantu si perempuan Sunem ini mendapatkan sesuatu dari istana raja ya. Itu ada dikisahkan dalam ayat 13 ya. Sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami ya. Demikianlah Elisa menegaskan kebaikan yang telah diterimanya sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang rendah hati kendati di hadapan orang yang sangat kaya dan royal. Hal itu bukanlah apa-apa. Sekarang, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara untuk suatu jabatan buat suamimu, sipil atau militer? Apakah engkau punya keluhan untuk disampaikan atau permintaan untuk diajukan? Perkara hukum yang belum diselesaikan, yang perlu dukungan pejabat tinggi? Bagaimana aku dapat membantumu? Ya. Namun rupanya si perempuan Sunem ini tidak memerlukan kedudukan baik apapun untuk dirinya. Jadi jawabnya, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku, yaitu kami semua baik-baik saja sebagaimana adanya dan tidak mengejar kedudukan tinggi apapun. Elisa bertanya kepada bujangnya, kebaikan apa yang harus dilakukannya bagi perempuan itu? Dengan bebasnya, sang nabi besar ini mau saja bertanya sekalipun kepada bujangnya.
sendiri. Lalu Gehasi memberitahu tuannya bahwa si perempuan itu tidak punya anak, punya harta kekayaan, tetapi tidak punya anak sebagai ahli warisnya, dan sudah putus harapan untuk memiliki anak karena suaminya sudah tua. Jika Elisa dapat beroleh perkenan dari Allah untuknya, maka itu sungguh akan menghapus kesedihannya. Kebaikan yang sangat dinanti-nantikan adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Nah, Elisa memanggil si perempuan itu. Segera dengan sangat rendah hati dan penuh hormat, perempuan Sunem itu berdiri di pintu, ya. Itu dikatakan di dalam ayat 15, sesuai kesopanan budayanya. Lalu Elisa pun memastikan kepada perempuan itu dalam waktu 1 tahun dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dikatakan ayat 16, ya. Ia telah menyambut nabi ini sebagai seorang nabi, dan sekarang bukan upah bangsawan yang didapatnya, melainkan upah nabi. Suatu belas kasihan yang diberikan oleh para nabi, dan sebagai jawaban atas doa dan janji tersebut merupakan kejutan baginya, sehingga ia memohon agar tidak ditipu, ya. Janganlah Tuanku, engkau seorang di Allah, mohon bicaralah yang benar. Jangan bergurau denganku atau berdusta kepada hambamu ini. Kejadian itu dalam batas waktu yang ditentukan, meneguhkan janji tersebut. Perempuan itu pun melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti yang dikatakan Nabi Elisa kepadanya, ya. Itu ada di dalam ayat 17. Nah, Allah telah membangun keluarga si perempuan sebagai balasan atas kebaikannya, membangun sebuah kamar bagi sang nabi. Kita dapat membayangkan, ya, betapa sukacitanya keluarga ini. Seperti dikatakan firman Tuhan, bersorak-sorailah si mandul yang tidak pernah melahirkan. Nah, kebenaran apa yang dapat kita petik dari kisah hari ini? Pertama, sebuah keluarga dapat mendukung hamba Tuhan dalam pelayanannya dengan memberikan bantuan yang sesuai dengan keperluannya. Memberikan bantuan kepada hamba Tuhan bukan hanya saat ia mengalami kesukaran, tetapi menolong apa yang diperlukan. Nah, apakah perempuan Sunem ini menolong Nabi Elisa ketika Elisa mengalami kesukaran? Tidak, bukan? Nah, perempuan Sunem ini meskipun ia kaya, tetapi tidak dapat melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi ia dapat memberikan dukungan yang dapat ia lakukan. Banyak orang kaya tidak dapat melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi dengan kekayaannya, ia dapat memberikan dukungan bagi hamba Tuhan yang melakukan pekerjaan Tuhan itu atau memberitakan Injil, ya. Nah, yang kedua, dengan dukungan yang diberikan, kita pun ikut membawa keberhasilan dalam pemberitaan Injil. Dengan disediakan kamar bagi Elisa, Elisa dapat beristirahat dan dengan tenang dia dapat menyiapkan segala sesuatu pelayanan selanjutnya. Anda dapat menolong hamba Tuhan sehingga ia tidak perlu memikirkan hal-hal lain yang mengganggu dalam pelayanannya. Sehingga hamba Tuhan itu dapat fokus dalam pelayanan pemberitaan Injil. Lalu yang ketiga, Tuhan mengasihi dan memberkati keluarga yang membantu hamba Tuhan. Seperti yang dialami perempuan Sunem ini, mengalami dan mendapat mujizat yang luar biasa ketika ia dan keluarganya memberikan bantuan kepada hamba Tuhan. Nah, Anda dan keluarga Anda juga akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Anda akan ditolong dengan segala sesuatu yang Anda perlukan ketika ikut ambil bagian dalam pelayanan hamba Tuhan, dan Anda akan mengalami mujizat Tuhan seperti mujizat yang sudah dialami oleh perempuan Sunem ini. Nah, apakah Anda siap
bersama keluarga untuk mendukung pelayanan hamba Tuhan dalam pemberitaan Injil dan dalam melakukan pekerjaan Tuhan yang lainnya, Anda pasti bisa ya. Semangat! Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami semua, sekeluarga kami, diberkati Tuhan, dipakai Tuhan untuk mendukung pekerjaan, pelayanan dalam memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai kami semua dan berkati dengan segala berkat yang berasal dari Tuhan, sehingga kami pun dapat dipakai Tuhan untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan dalam pemberitaan Injil. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan berkati Anda semua.